Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwanda Irawan, nickname saya Alex. Email saya alex@sysadmin.org.id. Di sini saya akan membawakan implementasi untuk bagaimana cara install web server Nginx dan PHP-VM pada Linux Zen OS 6.4 atau 5.9 pada mesin 64 bit. Hostname saya server.uniswaberita.com, IP server 74.82.184.170. Oke, sebelum masuk bagaimana cara instalasi, saya akan mengenalkan apa itu Nginx dan PHP-VM. Nginx itu merupakan HTTP server yang sangat kuat. Dia berukuran kecil namun memiliki kinerja yang sangat tinggi. Dia juga dapat digunakan sebagai reverse proxy server dan juga email proxy server. Kemudian PHP-VM. PHP-VM itu adalah Fast CGI Process Manager, merupakan alternatif bagi implementasi PHP Fast CGI dengan beberapa fitur tambahan yang berguna untuk situs dari berbagai ukuran, terutama situs yang sangat sibuk. Oke, kita masuk ke dalam server. Di sini saya menggunakan terminal ya. Untuk di Windows biasanya menggunakan PuTTY atau WinSCP atau bisa menggunakan media untuk mengakses SSH lainnya. Oke, masuk ke SSH server, SSH add server unisbablitar.com. SSH. Yes. Nah, oke, kita udah masuk ke dalam server. Coba kita cek. Oke, server.uniswaberita.com. Kita lihat terlebih dahulu untuk versi berapa servernya. Oke, CentOS rilis 5.8 final. Nah, sebelum kita melakukan proses instalasi, terlebih dahulu kita men-setting repository pada server tersebut. Saya menggunakan repository Apple dan Remy. Kita cari repositorinya dulu. Apple. Oke, tadi versi 5. Versi 5 32 bit. Oke, kita cari Apple. Oke, ini kita install ke dalam server. Oke, Apple repository sudah terinstall. Selanjutnya menginstal repository untuk Remy. Kita cek. Family folder. Sorry. Nah,
Tadi CentOS 5 ini. Oke, Apple dan Remi sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya kita menambahkan untuk repositori Nginx manual. Repositori pada CentOS atau Red Hat berada pada etc yam.repos.d. Kita lihat. Nah, di sini ada Apple dan Remi. Kita tambahkan repositori sendiri, Nginx repositori. Oke, Nano kita install dulu. Nano ini kita gunakan untuk mengedit teks atau mengedit file teks pada server. Oke. Nah, kita buat repositori manual untuk Nginx. Nginx repo. Oke. URL-nya tadi CentOS. Oke. Ini adalah repositori manual yang saya tulis untuk khusus Nginx repositori. Kita simpan. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada Nginx repo. Nah, selanjutnya kita menginstal dulu untuk Nginx, PHP VM, dan PHP Common-nya. Maaf, saya aktifkan untuk repositori Remi saja. Remi. Kita install Nginx, PHP VM, kemudian ditambah PHP Common. Oh, sebentar. Ada kesalahan pada reponya. Untuk remitasnya saya disable dulu. Oke, kita kembali install.
parameter ada kesalahan. Yam manual saja. Yam install Nginx php vm sama php nginx.org CentOS. Oh, mungkin kesalahan pada nginx.repo-nya. nginx.org CentOS. Oh, ini ada parameter yang salah. Oke, kita ulang. Oke, yes. Yes. Oke, proses instalasi PHP VM dan Nginx sudah selesai. Selanjutnya kita menambahkan modul-modul PHP-nya. Oke. Yang pertama EPC PHP PCL EPC ini yaitu EPC cache yang mengoptimasi kode menengah PHP. Kemudian PHP CLI ini sangat penting. PHP CLI itu sebagai command line interface pada PHP. Selanjutnya PHP peer. PHP peer ini digunakan sebagai ekstensi PHP dan aplikasi repositorinya framework. Selanjutnya PHP video. Kalau PHP video ini sebuah modul abstrak aplikasi PHP untuk mengakses database PHP video. Nah, selanjutnya kita menginstal PHP MySQL-nya. PHP MySQL itu kita gunakan yaitu sebuah modul untuk aplikasi PHP yang menggunakan database MySQL. Jadi kita misalkan menggunakan database lain, ya kita menambahkan modul PHP untuk mengakses database lain. Misalkan PHP Postgre, ya kita menggunakan database Postgre yaitu PostgreSQL, PGSQL gini. Atau Mongo database, kita tinggal install Mongo. Selanjutnya SQLite, yaitu ekstensi untuk SQLite versi 2 terpadu dengan SQL Database Engine. Kita tambahkan saja PHP SQLite. Kemudian memcached-nya PHP Nah, PHP memcache ini yaitu extension yang bekerja dengan caching daemon memcache. Selanjutnya PHP GD. PHP GD ini modul untuk aplikasi PHP yang menggunakan grafis GD. Selanjutnya apa ya? XML. PHP XML. Nah, ini modul untuk aplikasi PHP yang menggunakan XML. Selanjutnya MB string.
PHP MB-String. MB-String ini sebuah modul untuk aplikasi PHP yang memerlukan penanganan multi-string byte ya. Selanjutnya mungkin kita menambahkan encrypt, PHP encrypt. Nah, ini standar modul PHP yang menyediakan dukungan libnya encrypt. Oke, sementara ini dulu. Oh, salah, ada interpreter yang salah. Enable repo. Proses instalasi lumayan lama. Nah, ini tadi PHP CLI, PHP GD, MB-String, dan selanjutnya ya. Nah, ini dependensinya. Dependensi yang harus diikuti oleh beberapa modul yang saya install tadi. Ukuran totalnya 18 MB, yes. Yes. Ini proses instalasi. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita hentikan dulu proses HTTPD-nya ya. HTTPD itu juga salah satu web server yang mungkin kalian kenal juga sebagai Apache. etc stop. Oke, berhenti. Coba kita akses hostname-nya. Nah, belum terakses. Kita jalankan dulu Nginx-nya. Nginx. Oke, Nginx start. Selanjutnya untuk PHP VM-nya. Oke, sukses. Coba kita akses lagi. Oke, sukses untuk instalasi Nginx dan PHP VM. Selanjutnya kita setting supaya ketika kita merestart atau VPS atau server ini melakukan down atau dia melakukan restart, otomatis untuk Nginx dan PHP VM ini otomatis run atau auto run, otomatis start atau start pada boot ya. Saya config. Levelnya 235 untuk Nginx on. Selanjutnya untuk PHP VM-nya. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita jika ingin mengarahkan domain tersendiri, misalkan ada beberapa domain ya, misalkan domain Unisba Blitar atau subdomain radio atau ntar ada subdomain web, forum, blog atau yang lain, kita harus men-setting yang namanya vhost atau virtual hostname. Nah, bagaimana kita menginstal, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Kita kembali lagi ke slash.
kita buat user. Nah, misalkan saya buat Alex ya, user Alex. Saya kasih password. Oke, kita lihat. Oke, user Alex sudah dibuat. Selanjutnya kita menempatkan di mana direktori radio.unisbablitar.com nanti ditempatkan. Nah, misalkan saya tempatkan di, ntar saya ganti usernya dulu. Saya ganti user sebagai Alex. Ini Alex. Nah, saya berada pada home Alex. Di sini saya akan membuat direktori www. Nah, di dalam www saya akan buat direktori situsnya. Misalkan radio.unisbablitar.com. Nah, di dalam di dalam situs radio.unisbablitar.com nanti saya kasih logs backup. Nah, di sini tempat upload filenya di public HTML. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke root. Nah, kita tambahkan beberapa konfigurasi pada Nginx ya, cd etc Nginx. Nah, kita buat dua direktori set enable dan available. Enable dan set available. Nah, selanjutnya kita edit dulu konfigurasi Nginx-nya dan menambahkan set enable ke dalam konfigurasi. Oke, saya tambahkan di bawah baris ini. Oke, simpan. Nah, setelah kita simpan, jangan lupa di restart. Oke, restart beres. Selanjutnya kita menambahkan hostname. Hostname itu settingan konfigurasi manual yang mengarah pada di mana domain ini mengakses direktori yang harusnya ditentukan. Nah, oke, kita masuk ke set available. Nah, ini yang tempat direktori situs apa saja yang tersedia dalam server ini. Oke, saya menambahkan misalkan hostname. Lalu kita bikin file konfigurasi radio.unisbablitar.com. Nah, kita mulai menulis vhost manual, virtual hostname cara manual ya. Server, nama server,
tadi radio.unisbablitar.com. Untuk akses lognya tadi kita taruh di home, Alex radio.unisbablitar.com logs. Nah, di sini letak logsnya. Selanjutnya setelah akses log, error log, kita juga perlu error log ya, sama direktorinya. Ini tadi filenya access.log. Kalau di sini error log. Oke. Nah, untuk root directory-nya di home Alex home Alex www radio.unisbablitar.com public HTML ya, public HTML. Location index HTML index.dm php. Nah, ini untuk konfigurasi fast check ini saya taruh di sini. Include etc nginx fast CGI parameter. Localhost ya, 127.0.0.1. Portnya saya ambil port 9000. Indeksnya namanya index.php. Saya rapikan. Indeksnya index.php. Nah, script file name-nya script file name di home Alex www radio.unisbablitar.com public HTML, kemudian fast CGI script. Script name ya.
Saya koreksi dulu. Oh, ini fast CGI pas. Script file name radio. Oke. Kita simpan. Nah, oke. Selanjutnya kita sudah membuat satu hostname pada set available. Namun kita harus mengaktifkannya pada set enable, karena untuk konfigurasi tadi saya setting pada include set enable. Coba kita baca dulu. Nah, oke, di sini saya includekan dari set enable. Jadi tinggal kita symbolic link aja ya. Symbolic link. Kita lihat. Oke, symbolic link sudah jadi. Kita restart Nginx-nya. Oke. Selanjutnya kita buat satu file, misalkan php info ya, di dalam direktori public html radio.unisbablitar.com. Kita ganti sebagai user Alex cd home Alex www radio public html. Kita buat satu direktori untuk CGI-nya. Nah, satu direktori, satu file index nano index.php. Saya isi kita simpan. Coba kita akses radio.unisbablitar.com. Hostname-nya apakah bekerja dengan baik? Sebentar. radio.unisbablitar.com. Oh, belum terredirect. Mungkin ada kesalahan pada hostname-nya.
Kalau saya lihat sudah benar ya. Coba kita lihat prosesnya. BPVM 9000, oke. Saya akan cari masalahnya dulu. Oh, mungkin di sini ya. Set enable sama set, saya tadi direktorinya ada tambahan D. Oke. Kita simpan. Oh iya, ada tambahan D-nya. Kita restart dulu. Ada kesalahan konfigurasi pada hostname. Oh iya ya. Emergency directive root is not terminated by nano. Oh, ini root directory-nya belum saya tutup. Oke, simpan. Ctrl X, yes, enter. Kita restart lagi. Oke, sukses. Coba kita akses. Oke, sukses ya. Coba kita akses PHP-nya apakah bekerja dengan baik. Coba kita bikin file PHP info. PHP info saja manual ya. PHP info. Kita tutup. Oke, kita simpan. Yes, enter. Coba kita akses PHP info. Oke, sukses ya. Linux server uniswabilitas.com versi 2.6.18 radio.uniswabilitas.com. Oke, sekian dulu untuk instalasi Nginx dan PHP VM pada Linux CentOS 5.8 final. Untuk tutorial selanjutnya, saya sambung pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.